Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf kedua. Agama sangat menganjurkan kita untuk selalu menolong orang lain. Namun bantuan yang dimaksud adalah terkait tolong menolong dalam urusan kebaikan, bukan keburukan. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kalian tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Dalam hal kemaksiatan, pertolongan harus juga diberikan. Bentuk bantuan yang diberikan adalah dengan mencegah agar orang tersebut membatalkan agar orang tersebut membatalkan niatnya dalam berbuat maksiat, atau menghentikan perbuatan jahatnya sehingga tidak semakin terjerumus dalam lubang dosa. Azril Adana. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, An Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka dhaliman aw madluman. Faqala rajul, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana dhaliman, kaifa ansuruh? Qala tahjus aw tamna'u minad dhulum, fa inna dzalika nasruh. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bisa menolongnya ketika ia didolimi. Tetapi bagaimanakah cara aku menolongnya ketika mereka berbuat dolim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau mencegahnya agar tidak berbuat dolim. Itulah bentuk pertolongannya. Jadi membantu tidak selalu berarti memberi, tidak menyakiti, tidak mengganggu, serta mencegah suatu perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat adalah bentuk lain dari bantuan yang diberikan. Begitu pula memaafkan kesalahannya kalau ia belum tahu atau sudah tahu bahwa tindakannya salah, dan tidak mencacinya. Itu juga wujud bantuan, meski hanya bersifat menjaga perasaannya, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk memaafkan kesalahan sesama kepada kita. Sudah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam segala aspek kehidupan. Firman Allah yang artinya tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran agama. Tolong menolong artinya anjurannya itu kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, terutama kepada teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu ketika ia zalim, menganiaya, dan ketika dianiaya. Sahabat ada yang tidak paham, bagaimana kita menolong orang yang menganiaya? Kalau menolong orang yang
dianiaya itu bisa kami pahami, tapi kalau menolong orang yang menganiaya, bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Mencegah dia untuk melakukan kezaliman. Manusia secara umum itu mempunyai pembawaan suka mengadu domba. Apa yang tidak diadu oleh manusia? Jangkrik diadu, layang-layang diadu, sapi diadu. Kalau di Jawa Barat itu kambing diadu, kemudian ayam diadu. Apa yang tidak diadu? Manusia disuruh bertarung dalam persilatan tarung bebas, disuruh tinju, disuruh karate, potong lah tak masalah gitu. Yang penting petaruh dapat penghasilan. Jadi ada faktor tega. Nah, karena itu kita berlatih membangun kasih sayang terhadap sesama, termasuk jangan mengadu. Manusia itu suka manas-manasi. Coba lihat di medsos, hampir semua itu manas-manasi. Berita satu dijadikan 2, 3, 4 ditambah. Bagaimana supaya terjadi keributan? Hampir merata berita di medsos itu ada unsur panas-manasinya. Nah, kita yang berkarakter santri harus bisa menyaring itu semua. Tidak mudah termakan oleh isu, tidak gampang percaya. Jadi ketika ada informasi, dimulai dari tidak percaya dulu. Itu perlu, apalagi sekarang banyak penipuan online. Banyak tamu cerita ke saya, itu tiba-tiba di depan rumahnya ada amplop, ada nomor undian, dapat rezeki sekian, terus diminta nomor rekeningnya. Setelah itu sebagai uang muka, untuk mendapatkan uang sekian miliar silahkan sampean bayar 800 juta, tapi bisa dicicil 100 juta dulu. Bayar, dia ada cerita-cerita ke orang lain, seolah-olah dia akan mendapatkan hadiah. Ternyata itu penipuan. Nah, oleh karena itu ketika kita membuka media sosial, pertama itu dimulai dari tidak percaya dulu, kemudian baru mengkonfirmasi berita yang sesungguhnya kepada yang kita yakini dia paham. Tolong menolong adalah satu hal yang bagus. Budaya bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, saling membantu satu dengan yang lain. Tapi zaman itu berubah, keadaan sudah tidak sama. Kalau dulu orang di Antirogo ini, orang tunangan itu ya, itu tetangga datang kanan kiri gotong royong buat kue. Macam-macam kue itu dibuat oleh tetangga yang sebelahnya, yang RT sebelahnya, RW sebelahnya. Sampai ketika mengantarkan barang hantaran itu banyak, 30 orang, 40 orang di Antirogo ini dipikul pakai namanya judeng. Judeng itu semacam rombong
itu dipikul bersama gitu, antarkan ke rumah calon besan itu. Sekarang nggak ada. Nah, kalau calon menantu itu sudah datang ke rumah mertua, maka dibakarlah mercon. Oh, itu menantunya Pak A sudah datang gitu. Sekarang nggak ada. Sekarang gotong royong sudah diganti dengan catering. Jadi manusia itu semakin individual. Apalagi di kota-kota sudah dalam bentuk perumahan. Itu sudah sendiri-sendiri. Bisa-bisa jajar rumah nggak kenal dengan yang sebelahnya itu. Kalau di Antirogo penduduk asli, orang di sini dengan orang di Jambuan sana kenal. Padahal jaraknya 3 kilo, 4 kilo. Kalau di perumahan itu jajar kumpul tembok, itu ke yang sebelahnya nggak tahu. Pernah di satu perumahan saya punya kenalan, ada info sakit. Saya tanya kepada yang sebelahnya, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi rumah-rumah itu sudah semakin dipageri dengan pagar yang tinggi, kemudian sudah komunikasi dengan yang lain, dengan yang di luar rumah itu sudah beda orientasi, beda kehidupan dan lain sebagainya. Itulah kehidupan sekarang. Bagaimana dengan kita? Kita berusaha sedapat mungkin mempertahankan budaya, karena hidup itu nyaman kalau ketika dengan budaya. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada ketentraman. Jadi manusia itu bukan kayu, bukan batu, bukan besi gitu ya. Tapi manusia itu ada rasa. Sehingga itu harus terus kita bangun. Contoh sekarang orang undangan itu sudah tidak pakai kertas, sudah pakai WA. Kalau dulu masih pakai kertas. Bahkan kalau lebih dulu lagi, ngundang itu pakai orangnya. Jadi orangnya yang datang atau perwakilannya. Sekarang tidak. Tapi ada 1-2 yang masih mempertahankan budaya untuk selalu mendatangi orang yang diundang dengan kedatangan secara fisik. Tidak hanya dengan WA atau dengan kertas undangan saja. Jadi kita dianjurkan oleh agama untuk selalu menolong, untuk selalu memberi, untuk selalu meringankan beban. Secara tidak langsung kita ini diperintah oleh agama untuk bekerja keras, supaya kita ini bekerja keras dan kita mendapatkan penghasilan. Ketika kita mempunyai penghasilan, kita bisa memberi. Sehingga secara tidak langsung juga perintah tolong menolong ini anjuran kepada kita untuk selalu berusaha untuk bisa menjadi orang yang punya. Orang yang tidak punya adalah orang yang menderita karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, caranya menghindarkan diri dari rasa malas. Kaila ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafi'an tahiyatal ansyiri bimithliha bal kafi'an bil khairi. Kalau dibantu balaslah melebihi atau sama dan yang baik melebihi. Innal yadal ulyata kunu khaira minal yadis suflaksi dan albirra. Memberi lebih baik dari diberi, yang lebih baik haruslah digemari. Syarah, jika kita mendapat kebaikan dari seseorang,
hendaknya kita membalasnya dengan lebih baik. Atau jika tidak bisa, maka minimal kita berikan sikap atau hal yang sama. Tata krama ini diisyaratkan antara lain dalam ayat tentang etika menjawab salam berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Namun, menerima kebaikan saja itu belum sempurna jika tidak pernah memberi atau membalasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Penjelasan ini mengingatkan kita pada sabda Nabi Muhammad SAW. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Fal-yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sa'ilatu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sebab tangan di atas ialah penderma, sementara tangan di bawah ialah peminta atau penerima. Muttafaqun alaih. Sudah. Kalau kita kembali kepada rukun Islam, pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ada 2 rukun Islam yang memerlukan biaya. Yang pertama ialah apa? Zakat. Yang kedua adalah haji dan umroh. Karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras. Tidak boleh bermalas-malas. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, selalu ditanamkan rasa mandiri. Ketika Rasulullah membangun persaudaraan di antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin itu artinya sahabat yang dari Mekah pindah ke Madinah. Kemudian sahabat Ansor adalah penduduk asli Madinah. Rasulullah mempersaudarakan, artinya satu dengan yang lain itu diikat tali persaudaraan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari ada namanya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf bercerita, ketika saya datang ke Madinah oleh Rasulullah SAW, saya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' berkata kepada saya, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang paling kaya di Madinah ini, paling banyak hartanya. Tapi saya akan membagi harta saya ini separuh untuk Anda." Saya punya 2 istri yang cantik-cantik. Silahkan lihat istri saya. Kalau salah satunya ada yang cocok kepada kamu, akan saya ceraikan. Dan setelah selesai iddahnya, silahkan dinikahi sampean. Sampai begitu itu. Nah, setelah itu Abdurrahman bin Auf jawabannya tidak langsung menerima. Iya, senang ditawari jasa itu.
Beliau mengatakan, barakallahu laka fi malika wa zawjika wa zawjatika, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan berkah kepada harta Anda dan kepada keluarga Anda. Tapi saya enggak butuh itu. Saya jangan dibantu. Saya tidak butuh harta. Saya juga tidak butuh istri. Ini kalau ditawarkan sama orang sekarang, ditawari istri kan mikir-mikir itu. Saya tidak butuh harta, saya tidak butuh istri. Saya hanya butuh satu, tunjukkan saya pasar di mana di situ ada orang yang bisa berjualan dan saya bisa berdagang di situ. Ada, kata Sa'ad bin Rabi', suku Qainuqa, pasar Qainuqa. Itulah ajaran para sahabat Nabi. Jadi tak mau diberi itu, tak suka meminta, apalagi meminta. Diberi itu enggak mau, diberi istri enggak mau. Saking dari rasa mandirinya yang telah berhasil dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Jadi intinya, kita manusia ini harus sadar bahwa kita ini terdiri dari darah, daging, dan tulang belulang. Selebihnya adalah kotoran. Seluruh tubuh manusia itu lubang-lubangnya tidak mengeluarkan aroma yang harum, tapi aromanya busuk. Mulut mengeluarkan aroma busuk, hidung mengeluarkan aroma busuk, telinga mengeluarkan aroma busuk, ketiak dengan pori-porinya yang mengeluarkan bakteri juga berbau busuk. Lubang-lubang yang lain juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Manusia kelebihannya diberi akal oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kelebihannya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang menguntungkan dan yang merugikan, yang berharga dan yang tak bernilai. Oleh karena itu kita bersyukur menjadi manusia. Tinggal kita menjaga diri kita, jangan sampai hidup di dunia yang tidak lama ini tidak bermanfaat. Hidupnya sudah tidak lama, kemudian tidak bermanfaat. Tapi jadilah manusia seperti dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik manusia ialah yang berguna bagi sesama. Hidup akan berkumpul dengan sesama. Karena itu kebersamaan harus terus dijaga. Jangan saling menyakiti, jangan saling melukai perasaan, jangan saling mengganggu, supaya hidup kita ini tentram. Dan satu hal yang harus ditanamkan pada diri kita, kita tak peduli dengan kesalahan orang lain. Itu adalah suatu perbuatan yang bagus dan yang baik. Tidak usah mikir kesalahan orang lain, tapi pikirkan kesalahan sendiri. Maafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Memaafkan adalah suatu perbuatan yang agung dan mulia, dan itu adalah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Fatihah.